Salam, selamat pagi dan selamat Paskah saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengambil doa teduh. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Ibadah Paskah hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau bersyukur, kita mau naikkan pujian untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kemurahan Tuhan yang telah selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah Paskah di dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Walaupun kami beribadah melalui media sosial seperti ini, di mana jemaat Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, tetapi kami yakin percaya itu tidak mengurangi hikmah di dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, kami sadari kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami sering jatuh bangun di dalam dosa. Karena itu kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama seluruh jemaat Tuhan, di mana sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk setiap jalan keluar yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa melewati berbagai macam tantangan pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, baik yang berada di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong jamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga lewat jamahan tangan kasih Tuhan mereka diberi kekuatan, kesembuhan dari Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini terus berdoa bagi para lansia di tempat ini, orang-orang tua kami yang begitu setia di dalam menyembah Tuhan. Terus berdoa bagi Bapak Hendrik Hamdani, Ibu Meike Leonardo, Bapak Henry Cian, Ibu Yesi, Ibu Lili Hamdani, Ibu Winarwati, Bapak Justinus, Pak Petrus, Ibu Antomina, dan Ibu Marcelina, dan Pak Atta. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap terus setia di dalam mereka mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi Ibu Ayu di masa-masa kehamilannya. Tuhan memberkati anak yang dalam kandungan bisa tumbuh dengan baik, sehingga pada saatnya dilahirkan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba terus berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat di tempat ini. Walaupun untuk sementara kami tidak beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Khususnya kami berdoa bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai di desa-desa, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami bisa bersama-sama melawan penyebaran COVID-19 dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada kami, sehingga kami dapat memutus perkembangan daripada virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, sehingga kami dapat melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami saat ini bisa berjalan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, bisa mengumpulkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Kita ada karena kasih Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan kepada kita. Begitu besar anugerah-Mu, Bapa. Semua
Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita satu dalam doa. Kita mohon hikmat Tuhan di dalam kita mendengarkan firman pada saat ini. Kita berdoa. Sangat besar anugerah-Mu bagi kami, oleh karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Kami orang-orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami, sehingga hari ini kami kembali mendapatkan waktu ini. Kembali kami mendapatkan memperoleh kesempatan ini. Di dalamnya kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu saatnya kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kami akan merenungkan betapa besar kasih dalam hidup kami. Karena itu, tolong kami ya Allah, semua jemaat Tuhan yang sedang hendak mendengarkan firman-Mu, tolong kami berkatilah kami. Bila firman yang akan kami dengar saat ini itu dapat menguatkan kami, meneguhkan dan mengokohkan iman dan percaya kami. Kartu Bapa Surgawi, hamba-Mu yang Tuhan pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu, biarlah kuasa-Mu menjadi nyata. Karena itu, waktu ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, pada minggu hari ini kita kembali bersyukur, kembali kita berterima kasih buat Tuhan Yesus yang oleh karena kasih-Nya yang begitu agung dan mulia, sehingga kita kembali diberikan waktu dan kesempatan kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan walaupun kita sedang berada di keluarga, di rumah tangga kita masing-masing beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita buka kitab dalam Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Silakan Bapak Ibu menyimak dalam hati, dan saya membaca ayat ini bagi kita semua. Firman Tuhan di bawah perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea.
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah pemberitaan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yang katakan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat firman Tuhan yang saya sudah bacakannya buat bagi kita semua pada pagi ini atau saat ini, maka saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, adalah hal yang lazim dan yang kita tahu bersama bahwa pada kuburan atau makam pasti ada mayat di dalamnya. Namun ada hal yang sangat-sangat luar biasa bila mayat yang dibaringkan di dalam kuburan ternyata sudah tidak ada lagi pada hari yang ketiga. Tulang-tulang sekalipun sudah tidak ada. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah. Buktinya bahwa ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka datang pagi-pagi untuk hendak melihat kubur Yesus. Saudara, ketika mereka sampai di kubur, apa yang terjadi? Di dalam kubur itu telah kosong dan sudah tidak ada isinya. Ya, membuktikan bahwa Allah sudah bangkit. Ya, ketika mereka melihat kubur itu sudah tidak ada isinya, alias sudah kosong. Maka tentu sebagai manusia mereka bertanya-tanya, di manakah Yesus itu yang sudah dikubur, yang sudah mati? Tetapi kita melihat bahwa pada ayatnya yang ke-6 berkata bahwa ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit. Saudara-saudara, kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus dari kubur menegaskan bahwa ia hidup untuk selama-lamanya. Yesus bukan hanya mati suri, ya, kematian Yesus bukan kematian seperti biasa. Karena itu sekali lagi saya berkata bahwa Yesus bukan mati suri, mati hari ini, besok hidup, lalu mati lagi, lalu hidup lagi. Bukan demikian, saudara. Tetapi saudara-saudara, kematian Yesus atau kebangkitan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah cerita dongeng, tetapi adalah merupakan sebuah bukti sejarah, adalah merupakan sebuah bukti historis yang benar-benar terjadi. Dan ini merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ketiga. So, benar bahwa ia sudah bangkit walaupun dia mati, tetapi hari ini, di hari yang ketiga, ia bangkit dari kubur. Bukti bahwa ia adalah Allah yang berkuasa. Bukti bahwa ia adalah Allah yang berdaulat. Saudara-saudara yang terkasih, apa dampak kebangkitan Yesus Kristus bagi saudara-saudara saya? Setelah melihat kubur itu kosong, mereka segera pergi dari kubur itu. Tentu Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya, mereka segera pergi dari kubur itu. Ya, mereka dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, kata takut bukan berarti
ngeri seperti melihat sosok hantu. Ya, takut di sini bukan berarti takut kepada seekor binatang yang begitu menakutkan, tetapi melainkan lebih kepada sikap hormat kepada Allah. Rasa takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk berusaha hidup benar, karena ada perasaan gentar untuk berbuat dosa. Sekali lagi saya ulangi bahwa rasa takut akan mendorong, akan merangsang seseorang untuk berusaha hidup benar, karena ada perasaan gentar untuk berbuat dosa. Sebabnya semakin gemar bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh hormat kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah. Di dalamnya mereka mau hidup dan bersekutu dengan Tuhan yang telah bangkit hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari Paskah adalah hari yang penuh sukacita. Hari Paskah adalah hari yang membawa kemenangan bagi saudara-saudara saya. Karena dosa-dosa kita tidak diampuni dan pengharapan kita akan Dia tidak akan sia-sia. Saudara-saudara, saya ulangi bahwa hari Paskah adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dan membawa kemenangan bagi saudara-saudara saya. Karena dosa-dosa saudara saya telah diampuni dan pengharapan kita akan Dia tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus di hari yang ketiga juga bukti nyata bahwa Kristus bukan hanya bangkit, Kristus bukan hanya sebagai juru selamat dan penebus dosa, tetapi juga Ia adalah Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau kematian. Firman Tuhan berkata bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ini membuktikan bahwa Allah berkuasa atas kematian. Buktinya pada hari ini Ia sudah bangkit. Ya. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat, ya, menunjukkan penebus dosa, tetapi sekali lagi bahwa Ia juga adalah Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau kematian. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi akan Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kini di atas pundak setiap saudara-saudara saya sebagai orang-orang percaya ada sebuah tanggung jawab, yaitu hendaklah kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu lewat mimbar gereja pada hari ini, saya mau mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah daripada Allah. Mari kita mau mengambil sebuah komitmen. Kita mau menjadi partner Allah. Kita mau menjadi teman sekerjanya Allah. Kita mau bekerja bagi Allah. Mari kita mau menjadi saksi Kristus, saksi bagi Allah. Pergi dan ceritakan akan kebaikan Allah kepada setiap makhluk. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus berkata bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Karena itu yang benar bahwa hari ini Kristus sudah bangkit, Kristus sudah mengalahkan maut. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, lewat mimbar gereja hari ini, saya mengajak kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah daripada Allah, yang sudah mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Allah. Mari jadilah garam dan terang. Mari hendaklah kita mau menjadi garam dan terang
saksi bagi Kristus. Karena Allah kita sudah bangkit dan sudah memberi kemenangan bagi setiap saudara-saudara saya. Mari biarlah kita menjadi saksi hidup, biarlah kita menjadi saksi sejarah bagi kebangkitan Kristus. Mari hendaklah kita berkata kepada dunia ini bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, Dia sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan maut. Dan karena itu, mari jadikanlah hidup kita menjadi Allah-Allahnya Tuhan. Jadikanlah hidup kita menjadi berkat atas setiap orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini atau saat ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Inilah firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolonglah kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah. Biar lewat firman-Mu, lewat kebangkitan Kristus hari ini, boleh benar-benar menguatkan, meneguhkan iman dan percaya kami. Sehingga dimanapun kami berada, sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami anugerah-Mu, kami mau menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya yang kita bisa mendengarkan bersama-sama pada saat ini. Dan marilah kita menjadi saksi bagi Kristus, di mana Tuhan sudah bangkit buat kita, Tuhan sudah mengalahkan maut untuk kita semuanya. Amin. Saya akan bacakan warta sepanjang minggu ke depan pada saat ini. Pertama, dikarenakan kondisi dan situasi keadaan bangsa Indonesia saat ini, maka untuk sementara waktu ibadah di gereja ditiadakan sampai ada pemberitahuan dari pemerintah. Maka kami akan membagikan atau men-sharekan video ibadah umum melalui live FB yang bisa atas nama Majenri Lucia, FB atas nama Liliani Sadiki, FB atas nama Mary Beni Gunawan, dan FB atas nama Evianti, agar jemaat bisa melakukan ibadah di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Kedua, terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah Paskah pada hari ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Ketiga, Rabu pada tanggal 15 bulan 4 tahun 2020 pukul 7 malam ada persekutuan doa bersama keluarga di rumah masing-masing. Pokok-pokok doa akan dikirimkan lewat WA grup GKI. Terima kasih. Keempat, untuk sementara ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga ditiadakan. Kelima, untuk persembahan kolektan tiap minggu atau persembahan perpuluhan, persembahan syukur bisa dimasukkan dalam amplop dan mencantumkan tanggalnya dan bisa diserahkan kepada bendahara gereja Ibu Evi, atau bisa melalui transferan Bank Mega dengan nomor rekening 021 600 200 32626 atas nama Evianti atau nomor rekening gereja tersendiri, dan memberitahukan kepada Ibu Evi melalui HP atau lewat WA dengan nomor telepon 0822 80 80 8883 atau bisa membawanya ke gereja. Terima kasih. Keenam, apabila ada perubahan untuk ibadah di gereja, maka akan diinformasikan kepada jemaat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan memuji Tuhan El Shaddai. Jemaat Tuhan, silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama